Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya sendiri akan menambahkan mengenai sektor energi atau energi baru dan terbarukan, di mana Bapak Ibu sekalian tidak cukup banyak mengenai sektor ini, namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Salah satunya mengenai seleksi calon anggota Dewan Energi Nasional atau DEN. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, seleksi anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode tahun 2020-2025 telah ditetapkan dan saat ini menunggu penetapan oleh Presiden. DEN sendiri merupakan lembaga bersifat nasional, mandiri dan tetap yang bertanggung jawab terhadap kebijakan energi nasional, dan DEN sendiri didirikan dasar amanah dari Undang-Undang 30 tahun 2007. Salah satu tugas DEN adalah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN yang bentuk rencana energi negara kita. Menariknya Bapak Ibu sekalian, untuk seleksi calon anggota Dewan Energi Nasional ini telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan saat ini yang telah diterapkan tahun 2020. Tinggal menunggu pengesahan atau penetapan oleh Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2019, Dewan Energi Nasional yang telah mengikuti seleksi pada waktu itu telah dilakukan fit and proper test oleh DPR. Namun, pada waktu itu DPR mengumumkan bahwa tidak satupun dari calon anggota waktu itu yang memenuhi kualifikasi. Tidak ada satupun calon anggota waktu itu yang ditetapkan. Hal inilah yang menyebabkan calon anggota DEN tahun 2019 melaporkan tindakan DPR tersebut ke Ombudsman RI. Nah, catatannya adalah bagaimana sebisa mungkin nanti ke depannya untuk seleksi calon anggota Dewan Energi Nasional ini dilakukan secara profesional. Dalam arti tidak ada lagi alasan-alasan yang bersifat politis dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, beranjak ke isu dan peristiwa yang kedua yang mengenai rancangan Undang-Undang EBT. Rancangan Undang-Undang EBT ini sangat diperlukan untuk mempermudah atau mempercepat proses transisi dari penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Saat ini Bapak Ibu, RUU EBT ini sedang dalam tahap penyusunan. Urgensinya adalah untuk penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi baru dan terbarukan, serta mendesak pemerintah untuk mewujudkan beberapa kebijakan strategis mengenai EBTKI ini. Adapun dalam prosesnya, RUU EBT ini terdapat beberapa yang menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah mengenai masuknya energi nuklir, di mana ada beberapa yang menimbulkan pro kontra. Namun pendapat lain diutarakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mendukung pengaturan mengenai energi baru terbarukan, bahwa alasannya adalah energi nuklir merupakan bagian dari EBT dan seharusnya ditingkatkan pemanfaatannya secara bersama-sama dengan energi terbarukan yang lain. Sementara itu Bapak Ibu, dalam RUU EBT ini terdapat penguatan kewenangan dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Adalah mengenai pemberian izin penggunaan penguasaan EBT dengan kehadiran Undang-Undang EBT nantinya diharapkan dapat memberikan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah akan lebih proporsional. Dan saat ini RUU EBT ini masuk dalam program legislasi nasional dan kemungkinan akan dibahas tahun 2021 nanti. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah pengaturan EBT dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kehadiran undang-undang ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak menimbulkan polemik, sebagaimana kita ketahui telah menimbulkan banyak gelombang demo setelah pengesahannya. Namun ada beberapa yang luput dari perhatian masyarakat adalah terkait undang-undang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Adapun rinciannya seperti ini Bapak Ibu. Adalah dihilangkannya terkait izin panas bumi yang berada di wilayah konservasi perairan. Kemudian yang kedua yaitu dihilangkannya harga energi dan produksi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
yang sebelumnya dalam Undang-Undang Panas Bumi diatur bahwa harga energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung diatur oleh pemerintah. Nah, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah mempersingkat aturan perizinan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berikut bunyi pasal yang terkandung dalam pasal 24 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung berada di kawasan hutan, pemegang perizinan berusaha terkait panas bumi wajib memenuhi perizinan berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian Bapak Ibu catatan di sektor energi baru terbarukan atau di sektor energi selama tahun 2020, di mana ada 3 isu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020. Demikian catatan pemantauan media sektor energi dan pertambangan selama tahun 2020 yang telah disampaikan tadi oleh Saudara Sunarto untuk sektor subsektor migas dan juga Saudara Akmal untuk subsektor minerba serta Saudari Puja untuk sektor ketenaga listrikan serta saya sendiri untuk sektor energi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian penyampaian catatan akhir tahun Pusat di Hukum Energi dan Pertambangan untuk sektor energi dan pertambangan pada tahun 2020 telah dilaksanakan dan dengan beberapa catatan yang telah disampaikan oleh masing-masing penyampai tadi. Untuk itu sebagai bahan proyeksi ke depan diharapkan catatan ini, pemantauan ini menjadi bahan evaluasi dan juga proyeksi dalam menetapkan kebijakan pemerintah untuk pengelolaan energi dan pertambangan yang berhukum dan keadilan. Demikian Bapak Ibu, akhirnya apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, diharapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran saya Muhammad Firdaus Syatullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.